Sayang, NU itu himmahnya kurang besar. Masanya kuat, himmahnya lemah. Lemah sekali himmah kita. Kenapa? Karena kalau sudah bersaing, rapat sudahlah. Sudah terus terima lagi gini aja. Luar biasa, dengan kemajuan teknologi ini, kemungkarotan luar biasa. Sebenarnya kebuktian kebenaran Islam juga sudah semakin terbukti. Apa di Sulawesi Tengah apa namanya? Yang tanah jalan apa namanya? Tanah jalan itu namanya? Likuifaksi. Dibuktikan sejak 15 abad yang lalu, Quran sudah mengatakan, "Aamintum man fis samawati an yakhsifa bikumul ardu fa idza hiya tamur." Apa kamu sekalian aman, merasa aman? Karena sewaktu-waktu malaikat akan menjalankan tanah, ke tanah itu bisa jalan. Kita dulu waktu baca ayat itu nggak ngerti tuh, apa ini? Tanahku jalan. Dibuktikan likuifaksi. Ini belakangan, baru minggu ini. Seorang ilmuwan menemukan planet yang seperti bunga mawar. Bunga mawar. Di Quran saya singgung, ya Gus Mansur ya. Fa idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Akan ada di planet yang seperti bunga mawar. Coba sebelum dibuktikan nih, apa iki? Wardatan, bunga mawar. Dan ya wardah bunga mawar. Planet seperti bunga mawar. Baru ketemu sudah ketemu 1 minggu ini. Luar biasa. Penemuan-penemuan teknologi dengan apa yang ada di Quran sudah semakin terbukti. Tapi kekufuran, kemungkarotan, penyimpangan juga semakin masif. Ayo aja balapan antara bukti kebenaran dengan kesesatan atau kefasikan atau kemurtadan. Terus kejar-kejaran sekularisme dengan radikalisme, kejar-kejaran. Nah, sebenarnya sejak dulu apa yang disampaikan Pak Muhaimin, Islam wasatiyah ini, itulah Islam para wali songo. Terutama Sunan Gunung Jati terutama. Prabu Siliwangi itu namanya siapa? Pangeran Pamanah Rasa. Itu istrinya 3. Istri yang resmi nih. 1 beragama Hindu namanya Ambit Kasih. Tengah-tengah Muslimah namanya Subang Larang. Yang terakhir beragama Buddha namanya Ratu Acih. Ratu Ici apa Acih? Ici, ya Acih. Nah, beliau waktu nikah dengan Subang Larang gara-gara mendengarkan Al-Qur'an, mau membunuh. Dengar ada agama baru yang disebarkan oleh Pak Haji Hasanuddin dari Cina yang ada di Rengas Dengklok. Dia datang ke Rengas Dengklok dari selatan, mau saya bunuh. Sampai sana ada kutilang baca Quran. Kuning tinggi langsing. Rodo angel goleannya, rodo angel. Kuning tinggi langsing, rodo angel goleannya. Sebaliknya banyak sebaliknya. Nah, hitam, pendek, petekel, lah itu banyak tuh. Kalau kuning tinggi langsing agak sulit carinya. Namanya Subang Larang. Anaknya Ki Gede Tapa. Ki Gede Tapa itu dari Cirebon. Adiknya Ki Kusangkan. Ini orang Cirebon, orang Cirebon. Adanya Cirebon. Harus tahu cara begini, harus tahu. Kita ini dari sana. Nah, jadi jangankan mau membunuh Syekh Kuro, malah klepek-klepek melihat ada kutilang baca Quran, suaranya merdu lagi. Ringkas cerita masuk Islam, dinikah, ringkas cerita. Dan beliau punya anak yang terkenal 3 atau 4. 3. 1, Prabu Kian Santang, Sunan Rahmatullah yang kuburannya di Gadog, Garut. Itu namanya Prabu Kian Santang Syekh Rahmatullah yang mengislamkan seluruh Parahyangan, tanah Sunda. Yang kedua Syekh Somadullah yang terkenal dengan Iku Cirebon yang punya kesaktian 3. 1, Aji Titi Murti, bisa menjadi besar badannya, orang melihat jadi besar banget. Yang kedua Aji Dipa, bisa memahami bahasanya binatang. Yang ketiga Halimun, bisa menghilang. Ini tenan ini dikira bukan omong kosong, tenan ini. Jadi Ki Cirebon itu bisa ngilang,
Bisa jadi besar badannya, orang lihat bisa ngerti bahasanya binatang. Ini orang Cirebon nih ilmunya. Entah Sadun bisa ilmu ini nggak bisa. Mampir dulu bukan orang Cirebon, gak saya hitung lah. Ya Allah, ilmu Cirebon itu. Ya bisa ngilang halimun. Ya, kalau sembuhnya di istri kedua kan ngilang sudah. Nah, nanti yang perempuan namanya Syarifah Mudaim atau Rara Santang. Dinikah oleh Habib dari India namanya Abdullah Azmat Khan. Punya anak Syarif Hidayatullah. Itu Jati. Gunung Jati kalau dari ibu cucu Prabu Siliwangi Pangeran Pamanah Rasa. Dari ayah Habib Azmat Khan. Tapi ada yang usil Azmat Khan bukan Habib. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting Cina Gunung Jati yang penting. Mau Habib mau bukan. Ada yang protes Azmat Khan buat Habib bukan. Kalau sekarang mulai mau Habib bukan. Nah Pak Dudung salah satu keturunannya. Keturunan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Yang terkenal sakti. Jadi cara dakwahnya bukan ngejak perang tidak. Jampinya orang Cirebon dikalahkan. Macet. Kecuali ditambahi Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kecuali masuk Islam. Contoh, kalau mau ketemu pejabat, ketemu jenderal lah. Oh dimarahin. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Gajah warak macan galak anak-anak lambeku tekawedi teka gemeteres kabeh kang sing barengku tekaulas ka sing ngomong omoku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gejok bumi 7 kali gajah dimarah, tersenyum jadinya. Gajah warak lahir di bibirku. Coba. Lagu untuk istri itu. Kalau istri ada lagi, Mau saya buka. Ada Pak Yudi Hamka, Masya Allah nih. Ini orang Gemiwang, Kota Semayang Ngidul. Doktor, Direktur Keuangan MC, dan dokter dari Jepang. Orang Gemiwang, Kota Semayang Ngidul, Masya Allah. Kalau pada dulu pantas ya orang kota, itu ada kampung. Iya, Gemiwang. Bapaknya santri Kempek, bapaknya. Udah. Jadi cara Sunan Gunung Jati dakwah di Cirebon, melumpuhkan jampi-jampinya orang Cirebon. Mau nggak mau masuk Islam. Kalau mau masuk Islam, jampinya efektif lagi. Mantra-mantranya. Kalau nggak masuk Islam, gagal, macet. Kalau tambah bismillah, wow banyak jampinya. Luar biasa. Kalau mau tadi tuh, melemahkan perempuan, ya misalkan. Biswaruh milndeleng lah asih. Yahu. Sebulkan ke perempuan, lengket, nggak mau pisah itu. Apal nggak? Saya nggak akan ulang. Apal nggak? Tenang, ada rekamannya. Ini bukan guyon, tenan, tekan bulan guyon. Pun. Ada lagi yang bismillahirrahmanirrahim gelapa sewu, gelapa asi, gelapa suaraku, gelapa macan putih di dadaku, macan loreng di gigiru, la ilaha illallah, ya macannya Allah. Oh, terus langsung kelihatan macannya di belakang dan depannya. Terus hasil itu jambi Cirebon lah. Kesimpulannya, jangan berani-berani sama orang Cirebon. Itu kesimpulannya itu. Jangan coba-coba. Bulan Ramadan ini bulan untuk mengelola hati. Ini agak serius sedikit, nggak apa-apa, 5 menit lah. 5 menit, nanti kesananya guyon lagi lah. Manusia itu terdiri pertama dari dimag, otak. Otak namanya an-nafsun natiqah. Bagian manusia yang untuk kecerdasan, berakal. Nah, ini untuk menemukan sesuatu yang benar pakainya otak. Misalkan, insinyur yang gambar rencana pembangunan, gambar gedung, gambar masjid, membangun, ini otak yang jalan. Hati nggak jalan, nggak ini otak nomor 1. Atau lagi menghafal Quran deh, kita lagi menghafal Quran, menghafal hafiyah otak. Makanya dalam otak ini ratusan ribu poin listrik, elektrik. Kemudian hafalnya simpen di sebelah mana? Simpennya otak kanan ya. Hafalnya otak kanan, otak kiri mengingat. Nanti gitu. Sewaktu-waktu saya nggak ingat ayat,
Ayat apa misalkan ayat surat Yasin ada yang lupa, otak kiri akan mengingatkan otak kanan. Itu namanya an-nafsun natiqah. Semua orang punya. Semua orang punya. Walaupun bukan jurusan agama, bukan. Yang kedua, yang paling penting bagian manusia ini adalah an-nafsul hayawaniyah. Jiwa kebinatangan. Ada di mana? Di liver. Di kibdah. Bahasanya kibdah. Liver. Itu isinya, gampangannya dua aja deh. Nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah, saya harus jadi panglima. Saya harus jadi DPR. Saya harus jadi presiden. Harus jadi ketua NU. Harus jadi imam. Harus jadi kepala, komandan, pemimpin. Datangnya dari nafsu ghadabiyah. Nah, titik dulu, situ dulu. Yang satu lagi nafsu syahwatiyah, saya harus kaya. Uang banyak, rumah banyak, perusahaan banyak. Satu lagi apa? Istri banyak. Ini loh ini. Mas Jajil yang ngomongin, bukan saya. Bukan. Sebentar. Nah, nafsu ghadabiyah kalau dikelola dengan baik, caranya baik, niatnya baik, tujuannya baik. Kalau saya jadi presiden akan begini. Kalau saya jadi ketua akan begini. Baiklah. Maka namanya bukan nafsu ghadabiyah, namanya himmah. Apa? Himmah. Nah, sayang NU itu himmahnya kurang besar. Masanya kuat, himmahnya lemah. Lemah sekali himmah kita. Kenapa? Karena kalau sudah bersaing, repot. Sudahlah, sudah terus terima lagi gini aja. Yang penting ridho Allah. Ridho Allah. Udahlah. Lagi cari duit, mengalami kemuskilan atau problem. Udahlah, alhamdulillah. Yang penting barokah. Lo kembali ke barokah. Kalah bersaing itu. Pada akhirnya kalah bersaing. Nah, Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammad qaimun lillah, tegak karena Allah, dzuhimamin, orang yang tidak pernah menyerah. Orang yang tidak pernah menyerah dari Muhammad itu. Kalau model kita udah gampang menyerah udah. Muhammad tidak pernah menyerah, diancam, dicaci maki, enggak. Saya akan terus berjuang. Walaupun saya menang. Sampai saya menang. Kira-kira itu. Coba. Wali Songo seperti itu. Ya Hasyim Asy'ari seperti itu. Bung Karno seperti itu. Gak akan surut dari himmahnya. Bisa menang. PKB harus begitu kalau mau menang. Jangan surut dengan apapun. Apalagi bully itu apa, nggak usah. Saya terus terang ya. Yang muji saya banyak, yang mencaci saya juga banyak. Nggak akan saya rakan itu. Karena sama dengan saya. Yang muji sama dengan saya, yang mencaci maki sama dengan saya. Makan terasi, sambal terasi, ikan asin, kalau udah kenyang lari ke WC. Udah kan? Ngapain terpengaruh? Kalau yang muji itu nggak makan nasi, baru saya hormat. Yang muji sama-sama dengan saya makan sambal terasi, ampas kelapa, ikan asin. Kalau sudah kenyang lari ke WC, sama dengan saya dong. Ngapain? Caci maki tidak gentar, puji saya nggak sombong. Likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Qurannya sudah ada. Nah, yang kedua, saya harus kaya. Kalau niatnya bagus, tujuannya bagus, caranya bagus, namanya bukan nafsu syahwatiyah, namanya azimah. Apa? Kalau tadi apa namanya? Himmah. Sekarang apa namanya? Azimah. Saya harus, istrinya cantik, nggak apa-apa. Azimah kalau baik niatnya. Saya harus kawin lagi, nggak apa-apa kalau niatnya baik. Azimah. Niatnya baik. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Kemuliaan, kesuksesan harus diraih dengan azimah. Azaim, makarim harus diraih dengan azimah. PKB harus azimahnya besar, himmahnya besar. Insya Allah Tuhan akan memudahkan jalan. Wali Songo azimahnya besar. Apalagi yang orang-orang kaya, yang sukses itu, azimahnya besar. Sampai lagi enak-enak yang hitung duit, azab sholat. Lupa sudah. Ya, kata Cina gitu, kata Cina.
Kenapa ya kamu ente Cina susah-susah, kalau kita kebanyakan gagal. Ya sampean kalau lagi hitung duit, lagi transaksi, lagi tawar-menawar, azan sholat. Leren di sini. Ya kalau sholatnya paling 5 menit, ngobrolnya itu katanya. Tahlilan, ini gini nih. 2 jam, 3 jam. Rugi kalau bagi orang bisnis ini. Ya. Jadi himmah dan azimah, kita pasti menang dan sukses. Jadi di dalam ini, dalam kibdah, apa kibdah itu apa? Lever. Isinya apa? Gembira, sedih, marah, sabar, takut, apalagi takut, berani, syahwat. Ini ada di liver sebenarnya. Hanya seorang pemimpin, Pak Muhaimin ini tidak boleh memutuskan masalah kalau lagi marah. Dalam keadaan marah, jangan memutuskan masalah, nanti salah. Kedua, kalau lagi sedih, ada apalah yang menyedihkan, misalkan ada apalah. Ketiga, kalau lagi rasa takut sekali, jangan mimpin merapat. Yang keempat, kalau lagi menggebu-gebu, libidonya, tuntaskan dulu itu baru mimpin rapat. Tenang. Betul. Kalau istri lagi libur gimana? Mancing. Betul. 4 hal ini jangan kita memimpin merapat. 4 hal. Lagi marah keterlaluan berlebihan lah ya. Lagi marah berlebihan, al-ghadabus syadid. Lagi takut, al-khaufus syadid. Lagi sedih berlebihan, al-huznus syadid. Kematian atau apa lagi sedih, jangan memimpin rapat. Yang terakhir, syahwatus syadidah. Lagi ingin sekali lah, sudah ingin sekali berseftah, kalau ingin sekali ceramahnya nggak akan benar tuh. Begitu pula Pak Muhaimin mimpin rapat lagi pengen banget, sudah jangan tuntaskan dulu itu baru. Nah ini sudah kita bahas kibdah, marah, sedih, senang, susah, semangat atau nggak semangat, takut, itu ada di situ. Di bawah lagi namanya qalbu, ruhul ilahiyah. Spirit Tuhan ada di sini. Takwa, iman, sabar, ma'rifat, syukur. Ada di sini adanya, di qalbu ini. Jadi kalau tadi marah dan CS dan segalanya adanya di adanya di kibdah. Apa kibdah itu apa? Liver. Yang di kita sate itu ada livernya itu. Hati, bahasa Jawanya hati. Jadi kalau qalbu, jantung itu isinya takwa, iman, ruhul ilahiyah wal hasb di situ. Nah, puasa ini kaitannya bukan dengan kibdah, tapi langsung dengan qalbu. Yang nanti akan bisa merentah kibdah dan merentah an-nafsun natiqah, dimag, otak. Kalau orang misalkan tadi takut keterlaluan, sedih keterlaluan, bisa darah yang ada di kibdah mengental, di liver mengental. Maka darah yang mengalir ke otak sumbat, stroke, pingsan, minimal pingsan atau mati sekalian. Karena darah yang ada di sini mendidih, mengental, mau oper ke otak nggak ada saluran, buntu, pingsan. Kan yang tidak. Itu kalau marah sekali, sedih sekali, takut sekali, atau tadi itu apa namanya? Syahwat sekali. Pengen banget sapol udah, itu harus cepet-cepet. Yang istrinya juga harus paham kalau lagu pengen banget itu semua harus paham. Kalau enggak nanti berantakan semua, partai PKB juga berantakan lah. NU juga berantakan nanti. Sumpah. Nah, qalbu inilah digodok oleh saum Ramadan. Kata-kata siam itu puasa biasa ini. Kutiba alaikumus siam. Ada lagi lebih dari siam, saum. Saum itu apa? Menjaga lisan. Inni nazartu lirrahmani sauma. Terus falan ukallimal yauma insiya. Siti Maryam membawa gendong anak. Geger, kamu tuh zina, kamu berbuat keji, turunan Al-Imran, gak ada seperti kamu ini. Dari mana perbuatan ini? Saya gak akan jawab. Nazar main sauma, saya akan menang, gak akan diem. Menurut saya gak akan jawab. Ini yang akan jawab ini. Bayi ini akan jawab. Qala ini Abdullah atani kitab wa ja'alani nabiyya. Wis rodok lali. Iki rodok lali. PT iki bener hafal Quran semua rodok lali bener. Terusnya gimana? Wa ja'alna nabiyya terusnya
Enggak ini. Ya wakil MPR ini kan hafal Quran tadinya, ini hafal Quran. Muratoli ya. Si bayi jawab, saya adalah hamba Allah dan saya akan mendapat wahyu kitab Injil dan saya akan jadi nabi. Bayi yang jawab. Ibu saya tidak zina. Walhasil, saum menjaga lisan, menjaga omongan, menjaga medsos, menjaga WA. Itu juga termasuk ini Nadratul Rahman. Sauma itu. Saum lebih dari siam. Kalau siam yang biasa kita lakukan siam ini. Kalau saum, mulut dijaga. Udah mulut jaga ya, kita juga harus dijaga tadi. Lever tadi.